Udah record nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Kami ingin mempresentasikan sedikit dari materi Freedom of Expression, Ethic, dan Digital Responsibility dari mata kuliah Etika Profesi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ihsan Abdillah dengan NPM 2478 2044 dan rekan saya. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 2478242. Saya Renaldo Kuneja Sakti dengan NPM 2478 2061. Nah, untuk sekarang apa sih responsibility dari menurut pandangan para ahli? Saya serahkan kepada Saudari Nana. Oke, baik di sini eh kita lanjut ke slide selanjutnya. Dari sini ada kutipan dari Leo McLean yang bunyinya itu, "It easy to believe in freedom of speech for those with whom we agree." Nah, kutipan ini itu mengingatkan kita bahwa seringkali kita mendukung kebebasan berbicara hanya Sese- ketika berpendapat seseorang sejalan dengan pandangan kita. Tetapi esensi sejati dari kebebasan berekspresi adalah kemampuan untuk tetap menghormati pandangan yang berbeda, bahkan jika kita tidak setuju dengannya. Nah, apa sih freedom of expression itu? Freedom of expression itu kebebasan untuk berekspresi. Freedom of expression itu penting karena merupakan bentuk dasar demokrasi. Melalui hak ini, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut. Nah, yang kedua, karena kebebasan berekspresi ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagi ide dan kritik konstruktif. Yang ketiga, karena kebebasan berekspresi menjadi penggerak inovasi digital, ide-ide kreatif seperti startup, kampanye sosial, hingga gerakan edukatif di media digital muncul karena adanya ruang untuk berekspresi. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada ini, dari era digital sekarang, kebebasan berekspresi itu semakin luas. Orang bisa menyuarakan pendapat lewat tweet, video TikTok, atau thread di Twitter. Di sini bentuk dasarnya ada kebebasan berekspresi jadi ciri utama. Terus bisa jadi wadah berbagi ide kritik, terus bisa jadi penggerak inovasi digital. Nah, konsep dasar freedom freedom of expression ini merupakan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Bentuk kebebasan berekspresi dapat berupa ucapan, tulisan, karya seni, maupun aktivitas digital seperti membuat konten di media sosial. Namun, perlu dipahami bahwa hak ini hak ini itu tidak bersifat absolut. Artinya, kebebasan berekspresi memiliki batas yang diatur oleh hukum, moral, serta tanggung jawab sosial. Batasan ini juga penting karena kebebasan seseorang tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Contohnya, seseorang bebas mengkritik kebijakan publik, tetapi tidak diperkenankan untuk menyebarkan fitnah atau kebohongan
yang dapat merugikan pihak lain. Di dunia digital ini, batas antara kebebasan dan pelanggaran seringkali menjadi kabur. Satu unggahan atau satu komentar saja dapat menyebar luas dan berdampak besar bagi banyak orang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran etis dalam menggunakan hak berekspresi agar tidak menimbulkan kerugian sosial. Selanjutnya ada hukum dan regulasi di Indonesia versus di Amerika. Di Indonesia, kebebasan berekspresi itu diatur melalui beberapa peraturan undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 27 hingga pasal 29 yang mengatur larangan penyebaran konten asusila, penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Selanjutnya terdapat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang berfungsi melindungi hak privasi individu di dunia digital agar data pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 juga berperan penting. Regulasi ini mengatur tanggung jawab platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dalam menanggulangi konten yang melanggar hukum Indonesia. Melalui peraturan ini, pemerintah memiliki wewenang untuk meminta platform menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, ataupun kekerasan. Nah, kalau hukum dan regulasi di Amerika itu memiliki pendekatan yang lebih longgar terhadap kebebasan berekspresi di sana. Dasar hukumnya berasal dari First Amendment dalam Konstitusi Amerika Serikat yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa undang-undang pelengkap yang mengatur penggunaan kebebasan berekspresi di ranah digital. Nah, yang pertama itu ada CDA atau Communication Decency Act. Ini yang bertujuan melindungi anak dari konten pornografi di internet. Yang kedua ada COPPA atau Child Online Protection Act yang membatasi akses anak terhadap konten berbahaya. Nah, terus ada Can Spam Act yang mengatur pengiriman email komersial agar tidak mengandung spam atau konten berbahaya. Walaupun undang-undang tersebut sempat menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan berbicara, Amerika tetap berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keamanan publik. Sekian, di slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dilema etika. Kita itu eh, eh, ya, anu, sebagian orang itu eh, penting. Nah, dengan identitas yang disembunyikan, orang itu bisa mengungkap kebenaran tanpa takut diancam, terus menyampaikan kritik ke pemerintah,
bisa juga mencari bantuan di forum tanpa harus membuka jati diri. Tapi di sisi lain anonimitas juga bisa jadi pandangan bermata dua. Banyak eh, banyak ya banyak kasus di mana orang itu menyalahgunakannya dari menyebarkan hoax, melakukan cyberbullying, sampai dosing orang lain gitu. Yang menarik gitu, ada dua hal yang sama-sama benar. Kita itu butuh anonimitas untuk melindungi kebebasan, tapi tapi ditanda kutipin, kita juga butuh tanggung jawab agar kebebasan itu nggak disalahgunakan. Nah, kemudian kebocoran data versi. Isu yang itu kasus Bejorka. Banyak ya yang menganggap dia ini pahlawan karena eh, membocorkan data pemerintah dan menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang negara kita miliki. Tapi iya, di sisi lain, jutaan warga yang justru jadi korban. Data pribadi mereka, nik mereka, alamat mereka, nomor HP mereka bertebaran di internet. Nah, ini yang harus kita pikirin gitu kan. Yang sebenarnya paling pasnya, tapi juga lembaga yang gagal menjaga keamanan data publik itu. Lalu kita ke sensor versus kebebasan informasi. Pemerintah sering beralasan kalau sensor itu untuk melindungi masyarakat. Misalnya memblokir situs pornografi, ujaran kebencian, atau konten teroris. Itu tujuannya memang bagus demi keamanan dan moral publik. Tapi masalahnya, siapa yang menentukan batasnya? Kadang sensor malah dipakai buat menekan kritik, menutupi korupsi, atau membungkam jurnalis. Ya, lalu di sini ada spam dan privacy digital. Ya, yang kita tahu, yang apa? Yang kita tahu tiba-tiba dapat email aja kan, atau iklan yang isinya kayak apa ya? Gimana sih? Ya, pokoknya iklan gitu lah. Nah, itu dikarenakan data kalian yang dikumpulkan dan dijual gitu. Dari sisi lain, bisnis ini eh, biasanya diperuntukkan untuk orang yang berpengalaman gitu ya. Email marketing dan pembayaran data penggunaan tanpa izin itu termasuk ya kayak gimana ya eh kayak semi dan itu sering muncul di dunia digital sekali yang melihat ya. Selanjutnya next. Nah, kasus nyata di Indonesia. Kita mulai dari ujaran kebencian yang dimana tahun 2017 ada terdapat kasus Ahok yang dimana
waktu itu satu video pidatonya disebarkan tanpa konteks dan langsung viral di media sosial. Efeknya itu benar-benar wah gitu kan, menimbulkan kebencian bahkan dari satu video yang dimanipulasi. Eh, ini adalah bukti nyata bahwa digital tentu siap. Nah, fenomena yang tadi itu juga sering muncul setiap masa-masa pemilu. Opini karena buzzer-buzzer dan akun palsu saling menyerang demi kepentingan politik. Kemudian ada kasus yaitu video pribadi yang bocor dan viral. Di di sini cyberbullying, kasus Amanda Mojokerto, tekanan sosial hingga depresi. Yang sebenarnya mewakili banyak korban. Di luar sana, komentar jahat, hinaan, sampai ancaman di media sosial bisa menghancurkan mental seseorang. Yang bikin lebih parah gitu ya. Dunia maya nggak pernah tidur. Komentar negatif bisa datang kapan aja. Dan jejak digital yang dimana susah gitu ya untuk dihapus. Nggak heran lah kalau banyak korban akhirnya mengalami depresi berat, bahkan sampai bunuh diri gitu ya. Bahkan sekarang aja ada kasus di Denpasar kalau nggak salah, universitas apa gitu. Dia ini namanya siapa ya namanya? Dulu lupa namanya. Karena bullying gitu ya, karena bullying. Terus di sosmed juga malah nambah gitu. Udah orangnya udah bunuh diri, tapi tetap dibully gitu tuh di bagian komennya. Sangat-sangat tidak bermoral. Sekarang ada ulasan palsu di marketplace, di mana seperti Shopee atau Tokopedia ya, banyak pen supaya tak terpercaya gitu ya, atau malah bayar orang buat kasih bintang buat kasih bintang satu gitu ya buat pesaingnya. Nah, hal kayak gini nih kelihatannya emang sepele gitu ya, tapi efeknya benar-benar gede. Kepercayaan konsumen bisa benar-benar rusak dan penjual-penjual yang benar-benar jujur gitu ya, jadi malah rugi besar. Nah, kasus kayak gini nih sebenarnya jadi fenomena global banget. Kayak misal di Amerika ada perusahaan Charger yang sengaja jual jasa manipulasi ulasan online. Coba bayangin, aduh. Oke, dari semua contoh tadi ya, bisa kita lihat kalau kebebasan berekspresi itu penting banget. Tapi tanpa tanggung jawab, kebebasan bisa berubah jadi bumerang. Oke, untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Reynaldo. Nah, oke. Di sini sekarang kita akan masuk ke bagian yaitu etika dan solusi di dunia digital. Setelah tadi kami membahas berbagai dan dilema, di bagian ini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita bersikap ketika. Nah, yang pertama itu ada di empati online. Di sini kita mengambil empati online itu artinya
kita berusaha memahami perasaan orang lain sebelum menulis sesuatu di internet. Nah, karena di dunia digital ini kita tidak bertatap muka langsung. Kita tidak bisa melihat ekspresi wajah mereka, intonasi suara, dan bahasa tubuh mereka. Akibatnya, komentar yang menurut kita biasa itu bisa terasa sangat menyakiti bagi orang lain. Karena kita dan orang lain itu tidak bisa disamakan. Semua orang itu berbeda prinsipnya. Nah, contohnya, ketika seseorang menulis komentar kasar di media sosial. Nah, mungkin tujuannya hanya bercanda, tetapi bagi penerima bisa terasa seperti hinaan atau perundungan. Nah, mereka itu bisa menerima komentar itu secara serius. Yang tadinya kita kira bercanda, mereka anggap itu serius. Jadi, sebelum sebelum mengetik atau membagikan sesuatu itu, biasakan kita untuk berpikir dahulu. Kayak misalnya kita tanya ke diri kita sendiri. Misalnya kalau saya jadi yang membaca ini, apa yang eh, kita tahu usaha bagian makna sederhana dari berpikir sebelum mengetik. Satu kalimat saja di internet itu bisa berdampak besar, bisa viral dia, bisa menyebar ke mana-mana, dan bisa membuat seseorang termotivasi atau justru terluka seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke tanggung jawab digital. Nah, di sini di tanggung jawab digital itu artinya apapun yang kita unggah atau kita bagikan di dunia maya harus punya konsekuensinya. Kita sering lupa bahwa internet itu apa ya? Jadi walaupun postingan kita sudah kita hapus. Nah, oke, lanjut di sini kita masuk ke tanggung jawab digital. Nah, artinya apapun yang kita unggah atau kita bagikan di dunia maya itu harus punya harus punya dan tahu bahwa terhapus. Sekali sesuatu diunggah, jejaknya bisa bertahan lama. Bahkan meskipun sudah dihapus. Nah, di sini contohnya seseorang aduh, postingan itu akan menyebar cepat ke orang lain dan orang yang dituduh itu merasa dirugikan. Pada akhirnya masalah tersebut akan membawa ke masalah hukum. Nah, hal-hal seperti ini itu sudah diatur di dalam UU ITE pasal 27 sampai 29 yang melanggar penyebaran fitnah, penghinaan maupun konten yang merusak reputasi seseorang. Jadi kebebasan berekspresi itu tetap harus ada batasannya. Prinsip tanggung jawab digital mengingatkan kita bahwa setiap postingan, setiap like, setiap share itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya.
Lalu gunakan media sosial itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk berbagi hal positif, mendidik, dan menginspirasi orang lain. Ke literasi digital. Nah, literasi digital bukan bisa menggunakan atau media sosial, tetapi juga tentang memahami cara kerja internet, menjaga privasi, dan mengenali ancaman digital. Banyak kasus kebocoran data, penipuan online terjadi karena kurangnya literasi digital. Misalnya, ada klik tautan palsu atau scam. Nah, padahal itu link phishing yang mencuri data pribadi. Jadi data pribadi kita sebut itu akan yang punya link akan melihat di kita. Atau kasus orang yang memberikan foto KTP di grup tanpa sadar bisa disalahgunakan. Nah, literasi digital membantu kita lebih bijak dan kita juga jadi tahu cara cek sumber berita, tahu bagaimana mengatur privasi di akun media sosial, dan tahu kapan harus berhati-hati membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Nah, pemerintah melalui Kominfo juga sudah menjalankan program seperti Internet Sehat dan Gerakan Insan yang bertujuan meningkatkan peran masyarakat agar lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab secara online. Kalau kita ingin kebebasan berekspresi tetap aman, itu kuncinya adalah ada di literasi digital kita sendiri. Nah, jadi dari tiga prinsip ini, yaitu empati online, tanggung jawab digital, dan literasi digital, adalah fondasi untuk menciptakan dunia maya yang lebih positif. Ketika setiap orang mau berpikir sebelum mengetik, sadar atas konsekuensi ucapannya, dan terus belajar tentang keamanan digital, maka internet akan menjadi tempat yang lebih sehat, ramah, dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, Nana. Di sini masuk kesimpulan. Dari pembahasan panjang tadi, bisa kita simpulkan atau kita bisa menarik satu kesimpulan besar, yaitu kebebasan berekspresi memang hak orang lain. Memang hak setiap orang. Tapi hak itu bisa digunakan sembarangan karena setiap kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab. Dunia digital memberi kita ruang untuk berbicara, tetapi juga menuntut kita untuk tahu kapan harus berhenti dan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan etis. Jadi, selain pintar secara teknologi, kita juga itu harus bijak secara moral. Dunia digital yang sehat bukan hanya soal jaringan yang cepat atau aplikasi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai penggunanya bisa beretika, berempati, bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Dengan begitu, internet bisa menjadi ruang yang membangun, eh, bukan ruang yang untuk merusak. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya, Nana. Di sini masuk kesimpulan. Dari pembahasan panjang tadi, bisa kita simpulkan atau kita bisa menarik satu kesimpulan besar, yaitu kebebasan berekspresi memang hak orang lain. Memang hak setiap orang. Tapi
Nah, di sini masuk ke diskusi dan pertanyaan. Di sini telah kami buat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, kapan kebebasan berbicara bisa dianggap pelanggaran? Nah, di sini banyak orang beranggapan bahwa kebebasan berbicara berarti bebas mengatakan apapun. Padahal kebebasan itu jadi pelanggaran kalau menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya menyebarkan fitnah, ujar kebencian, atau konten yang menghasut kekerasan. Jadi, batasnya adalah ketika ucapan kita melanggar hak, martabat, atau keamanan orang lain. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini, apakah anonimitas selalu diperlukan di dunia maya? Nah, di satu sisi, anonimitas atau identitas anonim bisa melindungi privasi dan keamanan seseorang, terutama bagi whistleblower atau korban kekerasan. Tapi di sisi lain, anonimitas sering disalahgunakan. Banyaknya pengguna cyberbullying, ujar kebencian, dan penipuan yang bersembunyi di balik akun anonim. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara hak untuk melindungi diri dan kewajiban untuk bertanggung jawab. Anonimitas boleh, asal tidak digunakan untuk menyakiti orang lain. Ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga itu bagaimana cara mencing. Nah, masalah ini itu sangat relevan ya. Banyak kasus di mana pelajar menjadi korban hinaan atau ejekan di media sosial. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri dengan tidak ikut atau tertawakan konten yang menjatuhkan orang lain. Misalnya di sekolah, bisa dibuat program literasi digital, pembimbingan konselor, dan bullying online. Dan yang paling penting, nah, yang paling penting ini, itu kita harus berani menjadi membela benar dan tidak diam ketika melihat orang lain dirundung di dunia maya. Nah, jadi kesimpulannya itu bisa kita simpulkan dari pertanyaan tersebut. Jadi, intinya kebebasan berekspresi itu akan menjadi hal yang indah kalau diiringi dengan etika, empati, dan tanggung jawab digital. Mari kita gunakan teknologi itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengedukasi dan menginspirasi orang lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kepada rekan saya Isan. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk presentasi kali ini, yang dimana tadi udah selesai disampaikan oleh saudara Reynaldo. Terima kasih untuk semuanya. eh, Kepada semuanya, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.